Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu pada materi hari ini yaitu teks eksplanasi. Kalau minggu kemarin kita menganalisis strukturnya, kebahasaannya. Pada minggu ini, pada hari ini yaitu kita memproduksi teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Pada KD 4.4, memproduksi teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Indikatornya ada 3. 1. Menentukan pola pengembangan. 2. Menentukan langkah-langkah. 3. Menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Tujuannya yang ingin kita capai: 1. Menentukan pola pengembangan dengan tepat. 2. Menentukan langkah-langkah menulis teks eksplanasi dengan tepat. 3. Menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan tepat. Teks eksplanasi banyak menggunakan kalimat yang bersifat fakta. Hal tersebut dirinci secara detail dan menunjang alasan sebab akibat atas peristiwa yang dipaparkan. Dalam menulis teks eksplanasi harus disajikan dengan baik dan terstruktur, sehingga penulis mau menulis teks eksplanasi perlu mengetahui pola pengembangannya. Pola pengembangan teks eksplanasi ada 2. 1. Pola pengembangan sebab akibat. 2. Pola pengembangan proses. Pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian, dapat juga dibalik. Akibat dijadikan gagasan umum, maka sebab sebagai perincian pengembangannya. Contohnya gempa bumi, sebabnya terjadi gempa bumi di Yogyakarta dengan kekuatan 6,2 skala Richter. Akibatnya puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, dan bangunan roboh. Kemudian pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses merupakan suatu urutan dari tindakan atau perbuatan untuk menciptakan sesuatu dari suatu kejadian. Untuk menyusun sebuah proses, ada langkah-langkahnya. 1. Mengetahui perincian secara menyeluruh. 2. Membagi proses menurut tahap-tahap kejadian. 3. Menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail yang tegas sehingga pembaca melihat seluruh prosesnya secara jelas dan utuh. Contohnya perkembangan janin. Kemudian dalam menulis teks eksplanasi, tentu kita harus mengetahui langkah-langkahnya dalam menulis teks eksplanasi. Pertama, kita menentukan fenomena atau topik. 2. Mendaftar topik yang dikembangkan. 3. Menyusun kerangka. 4. Mengembangkan kerangka. Menentukan satu peristiwa fenomena, misalnya fenomena alam atau sosial yang kita akan tulis. Fenomena alam misalnya banjir, fenomena sosial bisa bullying, kemiskinan. Kemudian kedua, mendaftar topik-topik yang dikembangkan. Misalnya tadi kita sudah menentukan fenomenanya, fenomena alam misalnya banjir. Maka topik-topik yang kita kembangkan, pengertian banjir, proses yang terjadinya banjir, penyebab dan akibat terjadinya banjir. Selanjutnya, setelah mendaftar topik, kita menyusun kerangka teks. Bagaimana? Dengan menomori topik-topik tersebut sesuai dengan struktur baku. Kita tahu struktur baku teks eksplanasi ada 3. 1. Identifikasi fenomena. 2. Proses terjadinya atau urutan proses. 3. Interpretasi atau ulasan. Setelah menyusun kerangka teks, tentu kita bisa mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka yang telah kita susun dengan lengkap dan utuh, dengan memperhatikan struktur baku, yang ada 3, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Dalam tahap ini kita harus menjadikan topik itu menjadi kalimat yang jelas. Kita pun bisa saja membuat kalimat
yang fungsinya sebagai pengikat seperti konjungsi-konjungsi yang biasa digunakan dalam eksplanasi. Sehingga kalimat-kalimat itu terjalin lebih kompak dan padu. Untuk mengembangkan kerangka, kita harus perhatikan satu, data dan referensi. Setelah kita mendapatkan topik, kita bisa mencari nih melalui referensi buku atau juga melalui media internet. Kemudian berdasarkan data dan berdasarkan referensi, kita susun secara sistematis sesuai dengan strukturnya dan penulisannya lebih terarah. Kemudian dalam mengembangkan kerangka itu harus logis dan relevan. Artinya, mengembangkannya itu sesuai fakta. Sehingga prosesnya sehingga teks eksplanasi dapat maksimal. Kemudian contoh teks eksplanasinya yaitu banjir. Demikian presentasi materi dari Ibu. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.